berjudul Perancangan Sistem Informasi Layanan Kesehatan Online pada Klinik Pratama UKSW Salatiga. Kami dari kelompok 4, saya sendiri, Silvester Saudi, kemudian ada Febrianti Rosari, ada Elizabeth Agustina Sinaga, dan ada Teresia Hapsari. Nah, apa sih yang mau kita bahas? Ada beberapa ya. Yang pertama itu kita mau bahas latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, sasaran, solusi aplikasi, perbedaan, dan sebagainya. Use case, itu ada penjelasan basis data dan lain-lain. Ke latar belakangnya saja, saya pikir klinik itu dibutuhkan di mana-mana ya. Dan khususnya di Salatiga, di UKSW sendiri, kita punya klinik namanya Klinik Pratama. Dan klinik ini menyediakan yang namanya konsultasi online. Nah, masalahnya yang ada di sana itu karena konsultasi ini base-nya dari A, jadi kayak kalau kamu mau konsultasi, kamu harus pakai WA, dan mereka itu punya jam kerja. Jadi anggap saja jam kerjanya itu dari anggap saja ya, dari jam 7 sampai jam 4 sore. Jika kamu cari di luar jam itu, maka kamu tidak akan ditanggapi. Karena itu kami berinisiatif untuk membangun aplikasi atau sistem informasi yang saya sebutkan tadi. Jadi harapannya sih sistem informasi yang dibangun ini bisa menolong, membantu klinik UKSW supaya pelayanannya lebih efisien, lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu. Kemudian tujuan manfaat tadi sudah saya sebutkan. Tujuan manfaat dari perancangan sistem informasi ini ya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan konsultasi kesehatan online. Kemudian untuk sasarannya, jadi sasaran atau pengguna sistem perancangan informasi ini, sistem ini nanti itu yang pertama mahasiswa aktif, tentu mahasiswa UKSW, kemudian masyarakat sekitar yang pakai BPJS, kemudian dokter juga, sama petugas klinik. Jadi ada 4 sasarannya, 4 ini ya, ada 4. Jadi pertama mahasiswa aktif, masyarakat, kemudian pasien BPJS, kemudian dokter, sama petugas klinik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian aplikasi yang dibangun itu spesifikasinya seperti apa sih? Kalau yang hardware-nya itu sebentar, ini agak kiri. Nah, oke, CPU-nya jadi prosesornya itu prosesor Intel Core 5 i5, RAM-nya 4 GB, kemudian penyimpanannya 256 GB SSD, monitornya bisa pakai 14 inch, kemudian keyboard sama mouse juga. Kemudian untuk softwarenya, sistem operasinya pakai Windows 10, pakai server juga ada Apache. Untuk desainnya itu kami pakai SQL sama PHP. Kemudian ada Laravel juga kami pakai untuk desain. Kemudian bedanya sistem yang lama sama baru apa sih? Kalau yang lama itu kan dia pakai WA, kemudian tidak 24 jam karena sesuai dengan jadwal kerja dari petugas yang di sana. Jadi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kamu chat di luar jam kerja mereka itu nggak ditanggapi. Dan kalau besok kamu nggak cek lagi, misalnya harapannya kamu chat jam 5, kamu berharap besok itu mereka akan backup. Enggak. Jadi kalau kamu nggak cek lagi besok, maka bisa dipastikan bahwa Anda itu nggak pernah konsultasi sama sekali. Kemudian yang barunya apa sih? Yang baru itu yang pertama dia berbasis web, jadi kayak kamu mau buka di HP bisa, kemudian layanannya itu 24 jam, jadi kayak kamu konsultasi jam berapa gitu mereka siap gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk metode pengembangan sistem kami pakai waterfall, jadi ada analisa kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, ada testing sama maintenance. Nah, pada project ini yang kami kerjakan itu kami baru sampai di perencanaan sistem. Untuk analisa kebutuhan kami melakukan apa? Itu mungkin pertanyaannya. Kalau dari kelompok kami sendiri, kami lakukan analisa kebutuhan dengan cara wawancara. Jadi kami datang ke kliniknya, kemudian kami wawancara, tanya-tanya seputar sistem dan apa sebagainya di sana. Kemudian dari situ kami merancang sistem. Perencanaan sistemnya kurang lebih seperti itu. Apa sih yang kami dapatkan gitu kan? Yang pertama yang
kami dapatkan adalah fungsional versus yang non fungsional. Jadi deskripsi kebutuhannya. Yang pertama, admin itu bisa apa aja sih? Kalau admin itu sendiri dia bisa melakukan pengecekan rekam medis. Nah itu pasiennya mahasiswa atau yang non mahasiswa gitu. Kemudian dia bisa melihat dan mengelola data pasien. Terus dia bisa memberikan notifikasi dan memberikan pemberitahuan konsultasi pada pasien. Kemudian ia bisa memberikan update informasi seputar kesehatan dan jadwal dokter. Kemudian pasien itu dapat melakukan pendaftaran di jam kerja maupun di luar jam kerja. Karena tadi ya yang lama itu mereka pakai jam kerja, jadi kalau kamu di luar jam kerja ini nggak dibalas gitu. Yang baru harapannya bisa menjawab kurang lebih seperti itu. Kemudian dapat melihat riwayat sakit berupa catatan dan diagnosa dari dokter. Kemudian mendapatkan resep obat dari dokter. Kemudian dokter dia bisa mengelola data rekam medis ya. Kemudian dia bisa melihat data pasien sama memberikan resep obat. Kalau yang non fungsionalnya sendiri, tadi sudah sedikit website yang dapat diakses 24 jam, jadi nggak terbatas dari jam kerja gitu. Memiliki sistem keamanan sama website yang responsif. Kemudian untuk pembagian tugas sendiri, bab 1 yang buat saya sama Prianti, bab 2 itu Elizabeth sama Tene. Kemudian bab 3 ini dari 3.1 sampai 3.4 itu saya sama Feby. Kemudian dari 3.5 sampai 3.8 ini Tere sama Elizabeth. Untuk bab 4 sendiri 4.1, 4.2 sama 4.3 ini yang kerja ada 3 orang, saya, Tere sama Elizabeth. Sementara sisanya ini mohon maaf, sisanya kayak saran, penutup, kesimpulan gitu, itu yang buat adalah Feby. Kemudian di use case-nya ada kurang lebih ada 3 aktor di sini. Yang pertama ada admin, ada dokter, ada pasien. Admin itu dia bisa mengelola data pasien, di dalamnya itu dia bisa nyimpan data diagnosa Excel-nya. Kemudian dia bisa juga cek data rekam medis. Kemudian dia bisa ini ya, nyediain info soal jadwal praktik dokter gitu ya, dokternya entah dokter umum atau dokter gigi. Kemudian dia bisa memberikan pemberitahuan konsultasi ke pasien. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian dari dokter itu dia bisa mendiagnosa pasien, dia bisa membuat laporan medis, dia bisa cek riwayat pasien. Yang di dalamnya itu dia bisa melihat extend yang untuk cek riwayat pasien ini, dia bisa melihat data medis. Kemudian untuk pasien sendiri, dia bisa melakukan konsultasi online yang di dalamnya dia harus isi data diri dulu. Kemudian dia bisa cek antri konsultasi, dia bisa tahu nih udah antri nomor berapa, kemudian dia bisa mendapatkan resep obat. Nah, kemudian untuk arsitektur informasinya sendiri, pertama login dulu, kemudian di bagian beranda itu ada beberapa menu. Pertama yang profile itu ada nama, ID name, nomor BPJS, sama data diri. Kalau yang layanannya ini konsultasi kayak dokter umum atau dokter gigi. Kalau dokter sendiri itu kamu bisa tahu jadwal data dokter. Kemudian dari notifikasi itu jadwal konsultasi online atau offline. Kemudian jadwal ambil obat. Kemudian dari bagian riwayat pasien itu kamu bisa lihat rekam medis. Kemudian ini flowchart-nya yang baru versus lama. Mungkin perbedaan secara umum itu nggak terlalu beda gitu. Mungkin perbedaan yang paling signifikan adalah ketika flowchart-nya, maksudnya proses bisnis yang lama itu, misalnya saya konsultasi hari ini, kemudian beberapa hari kemudian saya mau konsultasi lagi. Nah, setiap kali konsultasi, kalau yang di sistem yang lama itu kamu setiap kali konsultasi ya, kamu akan diberikan semacam kayak form gitu, kamu harus ngisi formnya. Jadi setiap kali kamu konsultasi, kamu harus isi form. Tapi kalau yang baru lagi, kalau kamu sudah pernah konsultasi, ya kamu nggak perlu isi form lagi, bisa langsung aja. Mungkin kurang lebih seperti itu ya perbedaan yang baru sama yang lama. Kemudian entitas ya, dalam desain basis data itu ada beberapa, ada 10 ya. Yang pertama tabel petugas, tabel pasien BPJS, yang pasien mahasiswa, kemudian tabel konsul, ada data dokter, tabel dokter, tabel ini jadwal praktik, tabel rekam medis, ada tabel resep, tabel detail resep, sama tabel obat. Nah, kurang lebih basis datanya seperti ini.
Untuk relasionalnya sendiri, dari tabel data petugas ke tabel pasien BPJS ini one to many, mungkin agak gambarnya agak pecah, saya zoom dikit. Dari tabel data petugas ke tabel pasien BPJS ini one to many, karena satu petugas itu bisa melayani lebih dari satu pasien BPJS. Begitu juga dengan tabel pasien yang mahasiswa, one to many juga, karena satu petugas bisa melayani lebih dari satu pasien yang headset gitu. Kemudian dari tabel pasien yang mahasiswa ini ke tabel konsul itu one to many juga, karena satu pasien itu bisa melakukan lebih dari satu konsultasi. Begitu juga dengan tabel pasien yang BPJS yang non mahasiswa ini, dia ke tabel konsultasi di one to many juga. Kemudian dari tabel ini, tabel pasien mahasiswa ke tabel rekam medis, ini one to many karena satu mahasiswa bisa punya beberapa rekam medis tergantung dia itu sakit apa gitu. Kalau misalnya dia sakit kepala, sakit kemudian kurang darah kayak gitu, ya rekam medisnya pasti lebih. Kemudian dari tabel konsul ke tabel data dokter, kalau saya balik tabel data dokter ke tabel konsul ini one to many karena satu dokter bisa melayani lebih dari satu konsultasi. Kemudian dari data dokter, tabel ini, tabel data dokter ke tabel rekam medis ini one to many karena satu dokter itu bisa keluar, bisa lihat lebih dari satu ini ya rekam medis. Kemudian jadwal praktik ke tabel data dokter ini one to many ya. Jadi satu dokter ini bisa punya lebih dari satu jadwal. Kemudian dari tabel resep ke tabel rekam medis juga one to many ya, rekam medis ke tabel resep maksudnya. Karena satu rekam medis itu punya beberapa resep tergantung sakitnya. Misalnya seseorang itu dia sakit, misalnya batuk lah, nggak mungkin dikasih cuma obat batuk, pasti dikasih kayak vitamin sama obat lengkapannya. Nah itu masuk ke tabel resep, makanya relasinya itu one to many. Kemudian dari tabel resep ke tabel detailnya itu one to many karena satu resep itu punya banyak detail. Tadi sudah singgung, kayak misalnya dia batuk gitu, pasti detail resepnya itu dia batuk, terus kayak dikasih vitamin dan sebagainya, ada obatnya kayak gitu. Kemudian dia berhubungan juga sama detail ini, tabel data obat. Jadi satu satu data obat itu satu obat gitu dia pasti punya banyak detail. Misalnya obat ini obat sakit kepala, detailnya bilangnya apa-apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian karena desainnya itu one to many ya, banyak one to many, berarti one-nya masuk ke many. Contoh kayak sini tabel data petugas, primary key-nya adalah kode tugas gitu. Dia akan jadi foreign key di tabel pasien BPJS ini ada gambarnya pecah jadi nggak terlihat, cuma karena ini one to many berarti dari sini dia akan masuk ke sini. Begitu juga yang tabel data petugas ke tabel mahasiswa yang pasien ya, pasien mahasiswa di one to many berarti yang one-nya ini masuk ke many. Begitu juga dengan yang lainnya, kayak tabel data dokter ke tabel konsul ini one to many, maka dari sini tabel dokter primary key-nya akan masuk jadi foreign key di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk dokumen-dokumen yang akan dikasih ke stakeholder, karena saya berpendapat ya, karena ini desain sistem informasi, kita mau tahu nih rekam medisnya seperti apa, di transaksinya seperti apa. Karena itu saya berpendapat bahwa yang saya berikan adalah kode rekam medis ya, kayak tabel data rekam medis itu yang saya berikan, dan mungkin beberapa tabel yang berhubungan sama itu. Di antaranya tabel pasien, tabel resep, tabel dokter, sama tabel BPJS. Mungkin dari sini terlalu besar, saya kecilin dikit. Nah, dari sini tabel rekam medis ini dia berhubungan sama ini, tabel pasien, kemudian sama tabel ini mahasiswa juga, ini yang BPJS, tabel terus ini tabel pasien, kemudian dari tabel data dokter juga. Kurang lebih seperti itu hubungannya. Jadi tabel data rekam medis saya kasih ke ini biar tahu gitu kira-kira rekam medisnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Kemudian tabel-tabel yang mendukung dari tabel ini, tabel data rekam medis. Kemudian kesimpulan dan saran.
Demikian laporan proyek akhir mata kuliah manajemen data dan informasi ini. Sebentar saya kecilin ini. Oke. Sistem yang berjalan prakening saat ini masih menggunakan pelayanan konsultasi online melalui aplikasi WhatsApp. Tadi saya sudah singgung yang lama yang masih sekarang dipakai itu pakai WA. Sehingga admin harus melakukan input data manual. Kendala-kendala seperti konsultasi di luar jam kerja, yang saya sudah singgung. Kemudian tak jarang pasien merasa tidak puas karena pelayanan yang diterima begitu lama dan terkesan lambat. Ya, kalau Anda chat di luar jam kerja, ya kendala-kendala ini akan Anda temui, kurang lebih seperti itu. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan, maka kami menyimpulkan bahwa website konsultasi online klinik Pratama UKSW ini sangat membantu klinik dilihat dari kendala yang mereka hadapi saat konsultasi online menggunakan WhatsApp. Kan jika memakai website, kita bisa membukanya di mana saja. Tadi saya sudah singgung ya. Yang lama itu kan WA, yang baru pakai website, jadi bisa dibuka di komputer atau Anda bisa buka di HP, kurang lebih seperti itu. Pelayanan konsultasi online menggunakan website diharapkan juga dapat memudahkan semua proses pelayanan konsultasi online pada klinik UKSW agar menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Sekian presentasi dari saya.